Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Dharma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reni Fajar Prasetyo, NRP akhir 014 dari Departemen Teknik Kelautan. Pada kali ini saya akan membuat video tentang pembahasan soal-soal EAS untuk remedi EAS Fisika Mekanika. Oke, jadi soal yang nomor pertama adalah dua buah balok dihubungkan oleh tali ringan yang memiliki katrol berbentuk cakram homogen. Balok pertama bermasa M1 ada 2 kg, balok kedua adalah 3 kg dan massa katrol sendiri adalah 8 kg dengan jari-jari katrol sebesar 0,25 meter dengan ketinggian antara balok dan alasnya adalah 0,50 meter, kemudian dengan gravitasi 9,8 meter per sekon. Yang ditanya adalah A. Hitung percepatan balok serta tegangan tali di sisi M1 dan M2, percepatan dan tegangan tali, kemudian hitung kecepatan kedua balok tepat sebelum balok M2 menyentuh lantai. Yang ketiga adalah hitung waktu yang diperlukan balok M2 untuk menyentuh lantai. Jadi jawab ini. Jadi yang perlu kita cari pertama kali adalah percepatan dari balok tersebut. Kita awalnya harus menggambar dulu bisnisnya seperti ini. Ini adalah katrolnya, kemudian ada balok. Ini balok pertama, ini balok pertama, ini balok kedua. Di sini adalah M1, ini adalah M2. Nah, karena M2 itu lebih berat, yaitu 3 kg, maka gerakan perputaran atau arahnya itu berarti ke kanan ke sini kan. Ini adalah A-nya atau gerakannya. Yang pertama adalah kita meninjau rumus tiap-tiap baloknya, tiap-tiap bendanya. Yang pertama adalah balok pertama, balok 1 yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya adalah gaya yang searah dikurangi gaya yang berlawanan arah. Di sini ada W, ini W1, ini W2. Berarti yang berlawanan adalah arah adalah W1. Berarti ini di sini ada tegangan tali, ini T1, ini T2. Kemudian kita masukkan di sini T1 min W1 sama dengan M1 dikali A. T1 sama ini kita pecah, berarti M1 dikali gravitasi kali G sama dengan M1 dikali A. Kemudian kita mencari persamaan tegangan, berarti minus dipindah ke ruas kanan jadi plus, berarti M1 dikali A tambah M1 dikali G. Ini kita mendapatkan persamaan pertama. Kemudian untuk balok kedua, balok adalah rumusnya sama, F sama dengan M2 dikali A. Ini karena yang sejak searah adalah W2, maka W2 min T2 sama dengan M2 dikali A. W2 itu berarti M2 dikali gravitasi min T2 sama dengan M2 dikali A. Ini kita menggunakan persamaan T2, berarti T2 sama dengan M2A, M2 kali A dikurangi M2 kali G. Ini adalah persamaan keduanya. Kemudian kita mencari persamaan dari katrolnya. Persamaan katrol sendiri itu adalah sigmato sama dengan I dikali alfa. Sigmato sendiri adalah T2 min T1 dikali R sama dengan I-nya itu setengah MR kuadrat dengan alfanya itu upper R. Kemudian ini bisa kita coret, bisa dicoret, tinggal menyisakan T2 min T1 sama dengan setengah M massa katrol dikali A.
Kemudian kalau seperti ini kita udah mengetahui T1 nya adalah segini, T2 nya segini. Kemudian kedua persamaan ini kita masukkan ke dalam T2 dan T1. T2 dan T1. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan persamaan katrol adalah T2 kali T1 sama dengan setengah MK dikali A. Kemudian kita masukkan persamaan tegangan tiap baloknya yang sudah kita peroleh tadi. T2 itu kita mendapatkan sebesar M2 dikali G, M2 dikali G min M2 dikali A, dikurangin T1 itu min M1 dikali A, kemudian plus M1 dikali G sama dengan setengah massa katrol dikali A. Kemudian kita pisahkan yang dia mempunyai A, sama-sama punya A, sama-sama punya G. Berarti M2 kali G sama M1 kali G, berarti M2 min M1 kali G sama dengan karena dia itu kita pisahkan A nya, maka A nya kita taruh depan, kemudian setengah dikali massa katrol dikali massa ditambah massa 2 ditambah massa 1. Kemudian kita tinggal substitusi angkanya. Berarti ini tuh 3 min 2, gravitasinya 9,8, A nya ditanya setengah MKK itu 8, berarti setengah kali 8 adalah 4 ditambah 3 ditambah 2, 3 min 2 1 kali 9,8 sama dengan 4 tambah 3 7 tambah 2 9, berarti A ini 9, kemudian ini kita mencari A, berarti 9,8 dibagi 9 sama dengan A, kalau kita kalkulator A sama dengan 1,09 meter per sekon kuadrat. Ini adalah untuk mencari percepatannya. Kemudian untuk mencari tegangan tali untuk massa benda 1 dan 2, kita tinggal masukkan ini, kita masukkan A nya ke dalam persamaan tegangan tali. Tegangan tali pertama kita akan mendapatkan dia itu M1 dikali A ditambah M1 dikali G, T1 sama dengan M1 tadi itu 2 dikali A nya adalah 1,09 tambah M1 nya adalah 2, gravitasinya 9,8, T1 kita mendapatkan 21,78 Newton. Kemudian T2 itu adalah M2 dikali G dikurangin M2 dikali A. T2 sama dengan M2 nya tadi 3 kali 9,8 dikurangin M2 3 dikali 1,09. T2 sama dengan 26,13 Newton. Nah, saya sudah mendapatkan jawaban untuk poin A adalah segini. Percepatannya adalah 1,09 meter per sekon kuadrat. Tegangan tali pertama itu 21,78 Newton dan tegangan tali kedua adalah 26,13 Newton. Kemudian yang B, kita disuruh untuk menghitung kecepatan kedua balok tepat sebelum M2 menyentuh lantai. Berarti B ya. B adalah V, kecepatan ketika M2 menyentuh lantai, berarti V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS atau AH sama aja. Berarti V kuadrat, V sama dengan akar dari V0 kuadrat plus 1,09, S nya itu adalah ketinggiannya ya, atau H nya, kita dengan di H ya. H dikali 0,5 meter. V karena V0 nya kita langsung masukin ya, karena V0 nya adalah 0,
berarti 0 kuadrat berarti 0, berarti 2,2 dikali 1,09 dikali 0,5 itu berarti akar dari 1,09. V atau kecepatannya adalah 1,04 meter per second untuk V ya, untuk yang poin B. Kemudian yang poin C adalah hitung waktu yang diperlukan balok M2 untuk menyentuh lantai. Waktu, berarti kita menggunakan rumus H sama dengan setengah AH kuadrat atau AT kuadrat, setengah AT kuadrat. H sama dengan setengah A kali T kuadrat. H-nya tadi diketahui adalah 0,5 meter, setengah dikali 1,09 dikali T kuadrat. Karena kita mencari T kuadratnya kita pindah. Kita sama dengan 0,5. 0,5 dikali 0,5 itu kan 1. 0,5 teman-teman. Ini kan T2 sama dengan berarti 1 per 1,09. Berarti T sama dengan akar 1 per 1,09. T sama dengan, kalau kita menggunakan kalkulator, T itu berarti akar 0,917. T sama dengan 0,0957 detik. Atau T sama dengan kita bulatkan 0,996 detik. Jadi untuk yang poin B untuk kecepatan kita mendapatkan 1,04. Untuk yang menghitung waktu kita mendapatkan 0,96 detik. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebuah tangga seragam AB dengan panjang 10 meter. Berarti panjang dari A ke B adalah 10 meter, adalah 10 meter. Kemudian dan masanya adalah 15 kilo, bersandar pada dinding licin yang ditunjukkan pada gambar di samping. Ketinggian ujung tangga adalah 8 meter, berarti ketinggian ujung A tangga itu 8 meter, berarti dari sini 8 meter. 8 meter dari lantai kasar, berarti lantainya itu kasar. Berarti kalau lantainya kasar berarti nanti dia itu ada frictionnya. Masa petugas pemadam kebakaran adalah 60 kilo. Jadi kita mengetahui di sini ada dua massa. Yang pertama adalah massa tangga sendiri. Kita bisa tuliskan MT adalah 15 kilo. Dan M petugas atau MP sama dengan 60 kilo. Kemudian yang ditanyakan pada poin A adalah tentukan komponen gaya normal vertikal NB dan gaya gesek horizontal FB pada lantai di titik B saat petugas pemadam kebakaran berada pada posisi 3 meter dari titik B menuju titik A. Jadi poin A itu kondisinya petugas pemadam kebakarannya adalah 3 meter dari B. Berarti kurang lebih di sini. Ini adalah petugasnya, adalah P. Di sini ada gaya normal NB, gaya normal B. Kemudian kita kan tadi ada MT sama MP. Berarti kita mempunyai gaya W. Berarti apa? WT dan WP. Di sini dia ada WP. Di sini dia ada WT atau W tangga. Nah, kemudian kita hitung berapa WT dan WP-nya. Gampang aja. WT sama dengan massa per gravitasi. MT dikali gravitasi. Ini sama dengan massa tangganya 15 kilo dikali gravitasinya itu 9,8, maka menghasilkan sebesar 147 Newton. Kemudian untuk massa petugas atau WP itu berarti MP dikali gravitasi. MP sebesar 60 kilo dikali 9,8. Hasilnya adalah 588 Newton. Tadi yang ditanyakan itu adalah NB atau normal, gaya normal pada B, ditinjau dari B. Nah, sebelum itu
Jika kita melihat segitiganya itu seperti ini, kita gambar lagi di sini. Ini. Itu menurut segitiga siku-siku dengan sisi miring 10 dan sisi tegaknya dia 8. Nah, kalau menurut triple Pythagoras, jika kita menemukan 8, 10, maka di sini pasti 6. Kalau kita cek juga pakai rumus yang di akar, dikuadratin, itu juga hasilnya akan menunjukkan angka 6. Kemudian di sini tuh ada theta, karena di sini dia adalah ada membentuk sudut, maka dia itu theta. Nah, berarti sin theta itu adalah 8/10. Sin demi depan miring, berarti 8/10 sama dengan 0,8. Kemudian untuk nilai cos theta adalah cos sami. Cos sami berarti dia itu samping dan miring. Samping miringnya berarti 6/10. Berarti cos theta-nya adalah 0,6. Nah, kemudian kita mencari NB, mencari gaya vertikalnya. Berarti sigma Fy sama dengan 0. Gaya yang searah dikurangin gaya yang berbeda arah, berarti ya ini NB minus WT min WB, WT min WB sama dengan 0. Berarti NB sama dengan WT plus WB. NB sama dengan WT, kita tinggal masukin tadi berapa, 147 Newton ditambah WB nya tadi adalah 588 Newton. 588 Newton. Berarti gaya normal pada B adalah 147 ditambah 588 menghasilkan 735 Newton. Ini adalah untuk mencari yang gaya normal ketika ditinjau dari titik B. Nah, kemudian ulang. Dulu lah, Bu. Nah, kemudian untuk mencari FB atau friction B pada lantai ketika pada kondisi pemadam kebakaran itu di 3 meter dari titik B menuju titik A. Berarti kita meninjau kesetimbangan gaya horizontalnya. Timbangan gaya horizontal Fx sama dengan 0. X sama dengan 0 sama dengan berarti friction B. Friction dari B dikurangi sama NA, gaya normal A sama dengan 0. Berarti FB sama dengan NA. NA sendiri itu kan tadi itu tingginya ini kan 8. Berarti momen oleh gaya di A adalah momen oleh gaya di A, momen oleh gaya di A di titik A sama dengan NA kali 8. Nah, kemudian kita mencari momen oleh berat tangga. Rumus momen sendiri adalah momen oleh berat tangga. Dia rumusnya T sama dengan F dikali L. L adalah lengan momen. Nah, F-nya tadi kan kita udah mengetahui bahwa tangganya itu sebesar 147 Newton. Berarti F sama dengan 147 Newton. Nah, kemudian kita mencari L. Mencari L itu bagaimana? Mencari L itu adalah jarak titik berat dari B itu kan 10. 10 dibagi 2. Nah, dia di tengah-tengah. Berarti 10 bagi 2 sama dengan 5 meter. Berarti lengan momennya adalah 5 meter. Kemudian L sama dengan 5 meter dikali cos theta-nya tadi. 5 cos theta. Berarti 5 kali 0,6
dikali 0,6 sama dengan 3 meter. 3 meter. Nah, terus kemudian kita tinggal masukin ke sini tadi, nih. Ini kita masukkan. Momennya adalah 147 dikali 3. Ini untuk T adalah 441 Newton M. Nah, kita simpan dulu hasil dari ini. Kemudian kita mencari momen berat oleh petugas. Rumusnya sama. Itu ini TO sama dengan F kali L. F yang tadi diketahui adalah 588 Newton. Kemudian lengan momennya dia itu berarti, karena dia itu berada pada 3 meter dari titik B menuju titik A, si petugasnya, berarti 3 cos theta. 3 dikali 0,6. Hasilnya adalah 1,8. Lengan momennya sama dengan 588 dikali 1,8. Maka didapatkan lengan momen sebesar 188. Ulangi, berarti untuk TO yang petugas 588 dikali 1,8 sama dengan 1058,4 Newton kali meter. Nah, kita udah mendapatkan nih untuk momen dari tangga dan momen dari petugas. Nah, kemudian ditanya tadi kan friction ya, dari B. Karena sigma TO itu sama dengan 0, ya, artinya momen berlawanan jarum jam sama dengan momen searah jarum jam. Berarti tadi ini kita hapus dulu, saya hapus dulu. Berarti sigma TO sama dengan 0. Tadi kan 8, NA sama dengan 8. Karena tadi itu kan ini 8. Berarti 8 NA sama dengan hasil dari tadi itu 441 ditambah 1058,4. 8 NA sama dengan 1499,4. NA sama dengan 1499,4 dibagi dengan 8, kita mendapatkan NA sebesar 187,4 Newton. Karena tadi FB itu sama dengan NA, maka FB itu sendiri adalah 187,4 Newton. Jadi dapat diperoleh untuk NB sendiri adalah sebesar 735 Newton, dan untuk friction B itu sama dengan NA sebesar 187,4 Newton. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk yang poin ke B adalah jika tangga hampir tergelincir dan petugas pemadam kebakaran pada posisi 7 meter dari titik B, hitung koefisien gesekan statis antara tangga dan lantai. Berarti ini tuh tadi kan 3 meter di yang di poin A, petugasnya di 3 meter. Yang ini adalah 7 meter. Aslinya caranya itu sama dan rumusnya sama. Kita harus mencari momen dari tangga dan momen dari petugasnya terlebih dahulu. Tadi kan rumus jadinya kita mendapatkan 8 NA ditambah sama dengan 147 ditambah 441 ditambah dari momen lengan, momen dari petugas ketika di 3 meter. Sekarang kita mencari momen petugas ketika dia itu berada pada 7 meter. Gampang saja. Berarti tadi 7 meter berarti 7 cos theta
sama dengan 7 cos 7 dikali cos theta dari 0,6 berarti adalah 4,2 meter, kemudian dikali dari F. Nanti rumusnya gini kan, F dikali lengan, ini kan lengan momen nih, berarti itu sama dengan 588 dikali 4,2 itu diperoleh hasilnya adalah 2469,6. Nah kan, terus kita ini kita masukin ke sini itu 2469,6 ini kan, berarti 8Na sama dengan 2910,6 Na sama dengan 2910,6 dibagi dengan 8 diperoleh hasilnya adalah 363,8 Newton. Nah, sekarang ditanya adalah koefisien atau koefisien gaya gesek statis atau mu s, berarti F max sama dengan mu s dikali dengan NB kali dengan NB NA kali dengan NA. Kemudian karena tadi FB sama dengan NA, FB sama dengan NA sama dengan 363,8 Newton, maka mu s-nya adalah FB per NA. Sebentar. NB FB sama dengan NA. Oh ya betul. Ini NB, ini itu NB. Nah, berarti friction dari A sama dengan NA. Nah, gini. Nah, friction dari A sama dengan NA sama dengan 363,8. Kemudian FA. Kemudian untuk mencari koefisien gaya gesek statisnya berarti FA per NB. NB tadi itu kan 735. Berarti mu S sama dengan FA-nya adalah 363,8 N per NB tadi 735 N, maka dapat diperoleh hasilnya adalah mu S adalah 0,49. Jadi ini adalah koefisien statis gaya geseknya sebesar 0,49. Oke, baik. Kemudian kita akan menjelaskan soal nomor 3. Dua getaran harmonik selaras dengan frekuensi sama diberikan oleh X1T adalah 3 cos Wt dan getaran kedua adalah X2T sama dengan 4 cos Wt plus 60 derajat. Tuliskan A adalah tuliskan amplitudo, frekuensi sudut, dan fase awal masing-masing getaran. Oke, berarti yang pertama dicari adalah frekuensi dari masing-masing getaran. Berarti F1 amplitudo ya. Tuliskan amplitudo, berarti amplitudo dari getaran pertama kita bisa langsung lihat berarti amplitudo ada 3. Kemudian frekuensi sudut itu W1 sama dengan berarti ini W. Kemudian yang terakhir adalah fase awal ini 1, karena dia nggak ada derajatnya, berarti dia adalah 0 derajat. Kemudian untuk yang getaran kedua A2, berarti dia amplitudonya adalah 4, frekuensi sudutnya adalah W, dan fase awalnya dia adalah 60 derajat. Ini untuk yang poin ke A.
Kemudian untuk yang B, tuliskan XT sebagai satu getaran selaras tunggal. XT sama dengan A cos WT plus fase awal. Tentukan amplitudo dan fase awalnya. Berarti untuk yang poin B, kita tuh disuruh menjumlahkan kedua getaran ini menjadi getaran selaras, dan kita disuruh mencari amplitudo dan fase awal dari getaran selaras tersebut. Nah, di sini kita bisa menggunakan identitas trigonometri. Identitas trigonometri adalah cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Kita masukkan untuk yang getaran yang kedua itu kan dia punya fase awalnya adalah 60 derajat. Berarti cos WT plus 60 derajat sama dengan cos WT cos 60 derajat min sin WT sin 60 derajat. Kita tinggal masukkan dari cos awalnya, kemudian cos 60 itu kan setengah, kemudian sin 60 adalah 60 derajat adalah akar 3/2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilainya, kita itu menguraikan masing-masing getaran. Karena getaran pertama itu sudah sederhana, sudah menjadi 3 cos WT, kita dapat abaikan. Kita tinggal menguraikan untuk yang getaran kedua, yaitu adalah 4 cos WT plus 60. Kita tinggal substitusi angka ini ke dalam ini. Tinggal masukin, berarti X2T sama dengan 4,5 cos WT min 2 akar 3 sin WT. Ini kan kita kerjakan, kita operasikan, berarti 2 cos WT min 2 akar 3 sin WT. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk yang setelah diuraikan, kita jumlahkan X2 nya, getaran keduanya dengan getaran pertama 3 cos WT. Berarti langsung saja jumlahkan ya. Berarti dia itu 3 plus 2. Jadi untuk ini untuk membentuk getaran selarasnya. Berarti XT sama dengan 3 plus 2 cos WT min 2 akar 3 sin WT. Berarti getaran selarasnya adalah 5 cos WT kurangin 2 akar 3 sin WT. Ini adalah getaran selarasnya. Kemudian dari getaran selaras tersebut, dari getaran ini, kita disuruh menentukan berapa amplitudo dan berapa fase awalnya. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan getaran selarasnya itu adalah 5 cos WT min 2 akar 3 sin WT. Kemudian untuk mencari berapa amplitudo, besar amplitudo dan menentukan fase awal, berarti langsung saja menentukan amplitudo, itu kan berarti kan rumusnya itu A sama dengan akar A cos fase A sama dengan 2 pangkat 2 plus A sin fase awal sama dengan dikuadratin A sama dengan akar A cos
fase awal, berarti aqueous berarti dia adalah 5 kuadrat. Kemudian ditambah asinnya dia adalah 2 akar 3, berarti 2 akar 3 kuadrat. Jadi kita tinggal hitung 5 kuadrat 25, 2 akar 3 kuadrat 12. Amplitudo kita mendapatkan adalah akar 37. Ini untuk yang amplitudo. Nah, kemudian kita disuruh mencari fase awal. Fase awal itu berarti menentukan fase awal. Kita bisa menggunakan tan sama dengan cos per sin, berarti asin fase per aqueous fase. Tan fase sama dengan asinnya tadi kan 2 akar 3, berarti 2 akar 3 per aqueousnya adalah 5. Kemudian beda fase sama dengan tan inverse dari 2 akar 3 per 5. Hasilnya adalah, kalau kita menggunakan kalkulator ya, itu adalah 34,7 derajat. Nah, kemudian hasil akhir dari getaran selarasnya itu berarti XT sama dengan amplitudonya tadi adalah akar 37, berarti akar 37 cos WT plus fase awalnya adalah 34,7 derajat seperti ini. Berarti untuk A-nya adalah, ini adalah A amplitudo dan ini adalah fase awalnya. Oke, baik, kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 4. Air mengalir dari kiri dari titik pertama ke kanan titik kedua dalam suatu sistem pipa yang dihubungkan dengan manometer yang diisi air raksa. Di manometernya diisi air raksa. Debit air sebesar 1500 cm kubik per detik. Diketahui massa jenis air 1 gram per cm kubik dan massa jenis air raksa 13,6 gram per cm kubik, dan tekanan atmosfer 1 atm sama dengan 1,03 kali 10,5 Newton per meter kuadrat. Yang pertama adalah jelaskan prinsip-prinsip fisika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi yang pertama kali ditanyakan adalah prinsip fisika yang digunakan pada, yang bekerja atau yang digunakan pada soal pada ini. Yang pertama itu adalah, yang prinsip yang digunakan adalah prinsip kontinuitas. Yang pertama adalah prinsip kontinuitas berupa I sama dengan A kali kecepatan. Jadi menggunakan rumus ini karena massa fluida yang masuk dari titik pertama itu sama dengan massa fluida yang keluar. Mengapa menggunakan prinsip kontinuitas? Karena ada hubungan antara luas penampang dan kecepatan, maka dirumuskan dengan A dikali V. A adalah luas penampang dan V adalah kecepatannya. Yang kedua adalah persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli itu adalah P plus setengah rho V kuadrat plus rho GH. Kenapa menggunakan rumus ini? Karena adanya hubungan antara tekanan, kecepatan, dan tinggi. Karena pada soal kecepatan di titik 1 dan kecepatan di titik berbeda ini berbeda. Kemudian ketinggiannya juga berbeda. Jadi ada ketinggiannya berbeda, kecepatannya juga berbeda. Luas penampangnya ini yang related sama poin pertama. Kemudian yang ketiga, itu ada tekanan hidrostatis. Prinsip tekanan
statis. Itu berarti P sama dengan P0 plus rho GH. Menggunakan rumus ini karena pada soal tekanan di titik 1 itu kita tidak mengetahui berapa tekanan di titik 1, tapi kita diberitahu adanya pipa manometer yang digunakan untuk menghitung tekanan hidrostatis pada titik pertama. Jadi intinya untuk yang poin A, prinsip apa saja yang digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah ini pada soal tersebut adalah ada 3. Yang pertama ada prinsip kontinuitas, yang kedua adalah persamaan Bernoulli, dan ketiga adalah tekanan hidrostatis. Kemudian yang ke B, berapakah laju aliran air di titik 1 dan di titik 2? Kalau kita berbicara tentang laju, berarti yang digunakan adalah rumus mencari luas penampang pipanya terlebih dahulu. Luas penampang pipa pertama atau A1 itu menggunakan rumus Pi dikali D1 kuadrat per 4 sama dengan D1 diameter pertamanya dia itu adalah 5 cm, atau ketika kita ubah ke meter itu menjadi 0,05 meter. Jadi kita tinggal masukkan Pi 0,05 kuadrat dibagi 4, itu menghasilkan sebesar 1,96 dikali 10 pangkat 3 dan 3 meter kuadrat. Kemudian kita sudah mengetahui luas penampangnya di A1 di titik 1, kemudian kita harus mencari luas penampang di titik kedua. Menggunakan rumus yang sama, Pi sama dengan D2 kuadrat per 4. Pi-nya kita masukin Pi. Kemudian ini adalah 10 cm, berarti kalau kita ubah ke meter berarti adalah 0,1. 0,1 kuadrat per 4 itu kita dapat menghasilkan 7,85. 7,85 dikali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. Nah, setelah kita mengetahui berapa luas antara titik pertama dan titik kedua, kita mencari kecepatan aliran, mencari kecepatan atau laju fluidanya dengan rumus yang tadi. Yang pertama, yang poin pertama adalah kontinuitas. Itu kan rumusnya kan Q atau debit sama dengan luas penampang dikali kecepatan. Ketika kita ingin mencari kecepatan, berarti kecepatan sama dengan debit per luas penampang. Diketahui pada soal bahwa debitnya adalah 1500 cm3. Tulis dulu, Q sama dengan 1500 cm3 per detik. Jika kita menggunakan cm kita ubah ke kilogram, berarti menjadi 1,5 kali 1,5 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per detik. Ya, meter kubik per detik. Kita tinggal masukkan rumusnya ke dalam sini. Berarti untuk laju pada titik pertama V1 sini ya, V1 sama dengan berarti Q per A kita masukkan angkanya. Q-nya tadi adalah 1,5 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi A dari A1 adalah 1,96 kali 10 pangkat minus 3. 1,96 dikali 10 pangkat min 3. Ini bisa kita coret karena saling menghilangkan. Kemudian 1,5 dibagi 1,96 kita mendapatkan hasil sebesar 0,77 meter per sekon. Ini begini untuk yang V1 nya. Kemudian untuk mencari V2 caranya sama, rumusnya sama. V2 sama dengan
Q per A2, ini berarti A1. Kita masukkan Q-nya tadi 1,5 dikali 10 pangkat min 3 di per hasil dari A2 tadi itu 7,85 dikali 10 pangkat min 3, ini bisa coret, kemudian ini sama dengan 1,5 dibagi 7,85 itu ketemu 0,19 meter per sekon. Jadi untuk kecepatan atau laju aliran di titik pertama itu kita mendapatkan 0,77 meter per sekon, dan untuk laju aliran di titik kedua adalah sebesar 0,19 meter per sekon. Kemudian kita lanjut ke soal nomor C. Ditanyakan adalah tentukan tekanan di titik 1 dan di titik 2. Di titik 1 kita bisa lihat di sini, dia tuh memiliki manometer dengan massa jenis air raksa sebesar 13,6 ya. Rho Hg sama dengan 13,6 gram cm kubik. Oke. Oke, jadi kita menghitung di titik pertama dulu. Di titik pertama kita tuh menggunakan rumus tekanan manometer tadi ya, berarti P1 min PATM sama dengan Rho Hg dikurangi dengan rho-nya air dikali gravitasi dikali ketinggian. Kita masukkan PATM-nya itu dia adalah sebesar 1,03 kali 10⁵, berarti P1 dikurangin 1,03 dikali 10⁵ sama dengan Rho Hg adalah 13,6. Kalau kita ubah ini menjadi kilogram per meter kubik, hasilnya adalah 13.600 ya, 13.600 kilogram per meter kubik. Kita masukkan ke sini. Ini tadi udah kilo. Untuk yang massa jenis air itu kan 1 gram per cm kubik. Kalau kita ubah menjadi kilo ya 1000 kilogram per meter kubik. Berarti kita tinggal masukkan 13.600 dikurangin 1000 dikali gravitasi adalah 9,8 dikali ketinggian adalah 0,1 dikali 0,1 P1 sama dengan 1,03 dikali 10⁵ sama dengan 13.600 min 1000, kemudian dikali gravitasi dikali ketinggian, hasilnya adalah 12.348 PA. 12.348 Pascal. Kemudian ini tinggal kita pindah ruas ke sini. Berarti P1 sama dengan 1,15 dikali 10⁵ Pascal. Ini adalah untuk tekanan di titik pertama adalah 1,15 kali 10⁵ Pascal. Kemudian kita lanjut ke titik kedua. Titik kedua itu berarti yang di sini dia menggunakan rumus persamaan Bernoulli. Agak panjang, mungkin ini saya hapus dulu. Mungkin juga bisa saya hapus. Karena ini agak panjang, rumusnya adalah P1. Ini untuk titik kedua ya. P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH. Karena yang ditanyakan adalah
pressure atau tekanan di titik kedua, maka kita mengubah P2 ini sama dengan ini. Berarti P2, saya tulis di sini, P2 sama dengan P1 plus setengah, P1 plus setengah rho, kemudian adalah V1 kuadrat dikurangin V2 kuadrat, V1 kuadrat dikurangin V2 kuadrat, kemudian ditambah rho G dikali ini H1, ini H2, berarti H1 min H2 P2 tadi pressure atau tekanan di titik pertama itu adalah 1,15 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 5 dikali setengah setengah rho, berarti setengah ditambah setengah rho-nya air, berarti 1000 dikali 1000. Kemudian kecepatan awal tadi adalah 0,7777 kuadrat dikurangi 0,19 kuadrat. Ini yang dari soal nomor B, kecepatannya tinggal masukin, kemudian ditambah rho-nya air dikali gravitasi, berarti 1000 dikali 9,8 dikali H1 min H2 itu adalah minus 2. Terus kita tinggal operasikan saja dengan gampangnya menggunakan kalkulator ya. P2 berarti sama dengan 1,15 dikali 10 pangkat 5 ditambah 278 kurangin 19.600, berarti P2 menghasilkan pressure sebesar 9,55 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Ini adalah untuk pressure yang di titik kedua. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Selamat malam.